gizinya, sehingga butiran tepung beras bisa kita campur dengan tepung-tepung yang lain dengan perhitungan medis, sehingga kemudian kita bisa bikin beras sendiri, kan gitu. Ngerti ya ibu-ibu ya? Kita bikin beras sendiri. Dan sebentar lagi Anda akan diperkenalkan kepada Anda yang namanya beras kompo. Kalau zaman Bung Karno ada beras tekad. Itu beras bikinan kita sendiri, bukan bikinan Allah. Karena Allah menyuruh kita berijtihad. Nanti Anda akan, di setiap rumah Anda bisa bikin beras sendiri. Atau di kampung ada 2-3 perusahaan kecil bikin beras. Selama pemerintah belum berakhlak kepada para petani. Itu ya, kalau pakai bahasa malam hari ini. Kita bisa bikin beras sendiri. Dan beras yang kita bikin ini ternyata tidak terbatas pada zat-zat yang dikandung secara orisinal oleh padi. Kita bisa campur dengan tepung-tepung yang lain sehingga berasnya lebih bergizi. Sekarang mari kita analogikan tepung, beras atau butir. Saya tanya saudara-saudara, parpol itu tepung apa butir? Parpol itu tepung apa butir? Butir. NU Muhammadiyah tepung apa butir? DPR tepung apa butir? NKRI tepung apa butir? Yang keras. Tepung apa butir? Butiran-butiran nasi NKRI, butiran nasi DPR, butiran nasi Parpol, butiran nasi NU Muhammadiyah, PKB, PKNO, PBR apa saja. Saya tanya sama Anda, itu nasi yang bergizi untuk dimakan atau nasi basi yang membuat Anda sakit? Apakah sudah jelas masalahnya? Kalau itu ternyata nasi basi, apa yang akan Anda lakukan? Supaya bakterinya hilang, terus sisanya diapain? Ditepung. Jadi lambat atau cepat akan ada penepungan Republik Indonesia. Jelas? Makanya kenduri cinta selama ini jadi butir apa masih tetap bertahan jadi tepung? Insya Allah butir. Gak apa-apa. Karena kita akan bikin butir baru. Tapi jangan bikin butir baru dari tepung kalau Anda belum memiliki teori akhlak yang tepat terhadap zaman sekarang dan besok. Makanya jangan jadi ormas dulu. Jangan jadi parpol dulu. Jangan jadi organisasi dulu. Kan dari dulu gitu. Karena kita belum jelas akan bikin butir yang bagaimana. Tapi tepungnya sekarang makin bertaburan nggak di Indonesia? Makin bertaburan di mana-mana tepungnya. Itu ya teman-teman sekalian. Jadi ngerti yang akan terjadi di Indonesia. Anda mau mengumpulkan tepung-tepung bergizi di seluruh Indonesia untuk mohon kepada Allah, ya Allah berilah hidayah, butir apa yang akan kami bikin. Ataukah Anda menunggu Allah yang akan menepung Indonesia dengan gempa, dengan tsunami, dengan bencana-bencana yang besar? Pilih mana Anda? Tepunglah Indonesia. Daripada Allah nanti ambil inisiatif tak tepung kamu. Is that clear? Clear. Ini Anda bisa analogikan kemana-mana. Saya tanya, kamu kuliah di kampus, ilmu yang kamu terima tepung apa butir? Butir. Produksi apa reproduksi? Reproduksi. Di dalam Islam yang reproduksi hanya 3,5%. Syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Makanya Pak Wijanto mengatakan, meskipun kamu PDIP, tahiyatnya tetap begini. Jangan terus begini. Jangan terus begini, kan gitu. Karena itu reproduksi. Tapi di luar 3,5% harus produksi. Maka kita harus bikin tepung sebanyak-banyaknya untuk membuat buah yang baru. Dunia thorikot seharusnya dia dunia tepung, tapi sekarang sudah menjadi dunia butir. NO seharusnya dia tepung untuk menambah gizinya Republik Indonesia, tapi dia menjadi butir dan kepala butirnya menawar-nawarkan. Betul enggak? Begitu juga Muhammadiyah.
Maka kenduri cinta, padang bulan, mau copat syafaat, saya bersyukur kepada Allah karena kita diberi keyakinan dan kepercayaan diri oleh Allah sampai hari ini padang bulan sudah 17 tahun. Setiap bulan saya pulang ke Jombang, sudah 17 tahun. Dan bertahan sampai hari ini tetap menjadi tepung sebelum Allah memberi hidayah butir apa yang akan kita bikin. Untuk apa bikin butir yang akan menambahi sakit perutnya orang? Kan begitu. Nah, teman-teman sekalian, ya Allah, dekatkanlah kami kepada takdir butir. Gitu loh. Anda siap mau bikin butir-butir baru Indonesia? Pelajaran di sini pelajaran tepung apa butir? Tepung. Karena di sini Anda tidak dilarang untuk tetap berada di tempatmu. Kamu tidak boleh, tidak harus menjadi anak buah saya. Kamu tidak usah menjadi santri saya. Saya tidak mengikat Anda. Saya merdeka dan saya memerdekakan Anda. Antumut tulaqa. Anda merdeka. Saya tidak perlu menjadi ketua Anda, saya tidak perlu menjadi tokoh Anda. Kalaupun saya tetap berdiri di sini sebagaimana Pak Wijayanto mengatakan, itu karena tepungnya masih perlu pusat gilingan, itu Pak. Tapi bukan karena saya ingin menjadi tokoh Anda. Makanya pakaian saya harus berubah-ubah setiap hari. Kenapa? Kalau saya berpakaian tetap, saya jadi butir. Kan gitu. Saya pakai putih hari ini karena nggak sempat ganti gitu kan. Supaya nggak jadi butir. Gitu mas kalian ya. Ini kalau diperpanjang bisa, tapi ngerti ya. Ilmu tepung ya. Tepung ini nanti yang akan membuat kita punya kans untuk kembali ya ayatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Mutmainnah itu hanya orang yang mampu mentepungkan diri sehingga dia akan dekat kepada zat yang namanya cahaya. Satu langkah lagi dia menjadi cahaya. Saya tanya, Anda seorang menteri, sekarang akan ada pergantian kabinet. Selama 5 tahun jadi menteri kan Anda menjadi sebuah butir yang namanya menteri. Apakah Anda menteri atau bukan aslinya? Bukan kan? Ini baju mas. Tapi saya tanya, ini baju apa kain? Baju. Lebih tinggi mana hakikat bajunya atau kainnya? Kain. Oke, saya teruskan. Lebih tinggi mana hakikat kainnya atau benangnya? Benang. Lebih tinggi mana kenyataan benangnya dengan kapasnya? Kapas. Lebih tinggi mana kenyataan kapasnya dengan partikel-partikel yang membentuk kapas? Nah, partikel-partikel ini yang namanya tepung. Dan kalau Anda perlembut lagi, akhirnya Anda akan ketemu dengan frekuensi tertinggi yang namanya cahaya. Dan itu yang namanya Nur Muhammad. Kita harus bisa kembali ke sana. Kenapa kiai sangat ketakutan kehilangan posisinya sebagai kiai? Karena dia butir kiai. Kenapa pejabat begitu tidak jadi menteri kebingungan? Karena dia pikir dia butir menteri, padahal dia tepung. Nah Anda di sini tenanglah hidupmu karena engkau ini tepungnya Allah. Kan begitu? Tidak ada masalah. Kalau Anda tepung tidak ada masalah, kan gitu. Nah jadi teman-teman sekalian, saya mohon 2 orang nanti untuk akhir acara menjelaskan masjid. Kalau masjid itu pendidikannya apa kepada anak-anak? 1, nanti Pak Nur Somad saya mohon cerita sedikit mengenai Nur Muhammad. Karena beliau aktivis Thariqat yang juga tepung. Aslinya beliau di dalam butir Naksabandi di Mesir. Tapi beliau juga tidak pernah pusing sama butiran Naksabandi ya. Karena beliau setitik tepung. Mas ngerti kayaan? Iya, ngerti. Saringan. Iya. Kira yang akan dibuang sama Allah ini yang tidak lolos saringan. Iya. Kalau tepung lolos nggak? Lolos. Kalau ente karak, butir karak lolos nggak? Kalau ente menteri terus, anda pikir Anda menteri, Anda pikir Anda presiden, Anda pikir Anda orang besar, Anda pikir Anda orang penting, itu Anda butir-butir. Akan lolos nggak dari saringan Allah? Aku mohon ya Allah, ini adalah tepung-tepungmu ya Allah, mereka akan Engkau loloskan. Dan menurut hukum akhlakmu, mereka akan lolos dari saringan zaman beberapa tahun lagi. Engkau akan diselamatkan oleh Allah karena hatimu hati tepung, fikiranmu fikiran tepung, akhlakmu akhlak tepung. Benar ya?
Oke.